Panggul atau Kuli Panggul di Bulog Kelapa Gading, Jakarta. Di Bulog ini merupakan Bulog pusat se-Indonesia. Gudangnya kira-kira mencapai sekitar lebih dari 40 gudang. Yang satu unit gudangnya berukuran kurang lebih panjang sekitar 50 meter lebih dan lebarnya juga lebih dari 20 meter. Di Bulog Kelapa Gading ini menyimpan beras di masa pemerintahan yang sekarang ini, ya nggak perlu saya sebut, itu menyimpan beras impor. Sebagian besar beras impor dari 4 negara, India, Thailand, Vietnam, dan satu lagi saya agak lupa. Yang beras lokalnya, yang lokal tuh yang dari Indonesia asli, bisa dari Jawa Tengah, bisa dari Indramayu dan sebagainya, itu hanya sekitar 5%-nya saja, dan itu sungguh mencengangkan karena negeri yang subur makmur seperti ini, lahannya tidak tandus, tidak gersang, ditanam apa saja bisa tumbuh, ternyata berasnya impor. Ya, kita kembali lagi ke politik dah. Itu ngomong-ngomong, pekerjaannya itu dari wilayah mana coba? Pekerjaannya adalah dari 3 wilayah, yaitu rombongan dari Serang, Banten, rombongan dari Karawang, Jawa Barat, dan rombongan dari Indramayu, Jawa Barat. Sisanya yang 5% berasal dari area Jawa Tengahan, seperti ya mungkin ada yang dari Solo, kotanya Jokowi, atau mungkin yang lain lagi begitu. Nah, mereka pekerja Kuli Panggul ini rata-rata berdasarkan informasi yang adalah mereka yang sekolahnya tidak tinggi, ya minimal lulus SMP, sekolah menengah pertama, atau berhasil bersekolah di sekolah menengah atas, namun putus karena sesuatu hal atau hal yang lain-lain. Mereka menjual tenaga ke Bulog Kelapa Gading ini, dan jika ada kerjaan, misalnya kerjaannya itu kan kadang-kadang hingga sebulan 2 bulan, nah mereka ini menginap di Bulog Kelapa Gading ini, dan tidurnya ya dalam bahasa Jawa sae, ya dalam bahasa Indonesia ya di sembarang tempat, dengan menggelar tikar, alas kardus, dan berbagai alas lainnya di Bulog Kelapa Gading ini. Di Bulog Kelapa Gading ini uniknya adalah banyak nyamuknya karena pembuangannya itu kotor ya, airnya hitam, sehingga jika malam banyak nyamuk, dan sarana MCK-nya terutama untuk buang air besar itu tidak memadai, sehingga beberapa membuat toilet dadakan sehingga terkesan jorok dan kumuh di beberapa titiknya. Tentunya titik yang tersembunyi, bukan yang terang-terangan ya. Kalau terang-terangan memalukan, entah di pojokan, entah di sebelah mana, yang penting tidak terlihat atau tertutupi oleh sebuah objek, entah itu kardus, entah apa begitu ya. Yang menginap di sini tahulah tentang itu. Akankah di periode Prabowo yang disebut-sebut menang ini bisa setidaknya mengatasi hal-hal yang kumuh-kumuh di Bulog Kelapa Gading ini, sehingga bisa menyamankan pekerjanya yang menginap di situ, ya lebih-lebih atau syukur-syukur bisa mensejahterakan pekerjanya dengan memberikan tunjangan. Seperti di negara Belanda, kaum duafanya itu diberikan tunjangan uang, sehingga yang betul-betul merana nelongso itu jika tidak bekerja tidak masalah, karena masih bisa hidup dari tunjangan tersebut untuk biaya konsumsi sehari-hari. Namun jika di Indonesia ibaratnya sudah tidak bekerja, menganggur, lalu susah mencari kerja, merana nelongso gitu, tidak mau kerja, ya sudah kagak makan. Demikian.